Jatun ya menguat tata wayang suatu kearifan lokal Sunda. Tadi Warunayat sudah menyampaikan Wah Bandung bahwa bagaimana kita harus back to basic gitu ya, Pak. Jadi saya akan menyampaikan ya, apa yang disebut waktu, apa yang disebut wayang. Wayang kalau bahasa Jawa itu putu, putu wayang, kata wayang, wayang teh putu hijau. Tapi kalau di sini wayang, tak ulah wayang mah, wayang gawe, subuhan gitu ya. Wayang, waktu adalah urutan yang tidak terpisahkan dan tidak kembali. Urutan yang tidak terpisahkan, tidak kembali. Di dalamnya terjadi berbagai peristiwa secara suksesi silih berganti. Zaman Soekarno, Soeharto, terus begitunya. Waktu berjalan linear, bebas dari konsep siklik. Itu menurut Hafiz. Tapi bangsa Yunani kuno beranggapan bahwa waktu itu berjalan siklik. Jadi suatu saat posisi kosmos kembali kepada kedudukan semula jadi, maka kehidupan akan kembali seperti semula. Di mana Pak Joni akan hidup lagi seperti ini, kok suasananya kayak gini lagi, itu menurut pengertian dari bangsa Yunani kuno. Nah, ini adalah gambaran yang sering dibuat oleh DPKTS, di mana ada tata wayang, tata wilayah, tata lompat. Tata wayang itu sebetulnya sudah kita ketahui sejak dulu. Tapi warga Tatar Sunda terutama yang muda-muda sudah lupa. Kalau kita sebut jam 6 pagi itu meletek panon poe, meletek sangenge. Pak itu Pak bisa aja Pak jam 6. Setelah itu ada murah ibun. Murah ibun itu jam 7. Kemudian ada hanut moyang jam 7 antara jam 8. Kemudian ada rumangsang jam 9, pencak sawat jam 10, tengah poe jam 12, selingsir jam 14, tunggang gunung jam 15. Kemudian ada sariak layung itu antara 16-17, ngapi laler durit sandekala. Sarepna harian belet ya, sadara budak, sadara kolot. Kemudian ada tengah peting, janari letik, janari gede, kongkorong hayam, balebat, sarang cantikan. Terus bukan sudah lupa. Orang itu sudah lupa, terutama anak-anak muda di sekolah-sekolah sudah lupa akan waktu. Sengaja dilupakan. Sengaja dilupakan katanya Pak, supaya tidak mengerti tentang budaya. Kemudian masuklah Islam. Antara balebat, sarang cantihan, kemudian itu namanya subuh. Antara tangange sama lingsir itu lohor. Antara tunggang gunung sampai sariak layung itu asar. Antara sarepna sandekala itu maghrib. Kemudian antara sadara budak itu isya. Tapi tidak juga ke masjid. Lupa. Kemudian datanglah jam. Punya jam. Tapi janjinya karet juga. Jadi sekali lagi bahwa tata wayang ini seyogianya kita kembalikan pada back to basic tadi, supaya yang namanya warga Tatar Sunda ini kembali pada pengertian tata wayang. Dulu karuhun kita itu betul-betul sangat memperhatikan waktu, sangat tepat waktu, karena kalau tidak dia tidak bisa makan. Tidak tahu, nanti akan kita lihat. Misalnya begini, apakah betul gitu hanya melihat gini? Usum di Sunda itu tidak hanya ngiji sama halodo, tapi ada 4. Habis ngiji itu namanya dangdangrat. Habis dangdangrat namanya halodo. Habis halodo namanya labuh, tapi bukan labuh jatuh. Labuh itu usum. Usum antara halodo dan ngiji itu namanya labuh. Baru ngiji. Tapi kita sering melupakan itu. Mau labu, mana itu labu? Nah, ternyata warisan dari Abad Ali Sastra Hidayah almarhum itu saya ikut mendalaminya, kemudian memberikan ilmu itu. Saya buka, ternyata ada 3 kalender Sunda, Pak, di Tatar Sunda ini. Semua namanya Kala Sunda. Tapi dibagi 3, ada Surya Kala Saka Sunda berbasis pergerakan matahari.
ada Chandra Kalasaka Sunda berbasis bulan, ada Sukra Kalasaka Sunda berbasis peredaran bintang. Boro-boro itu ya, kita nggak tahu lah Saka Sunda lah, Kala Sunda. Yang penting sekarang tanggal 31, besok tanggal 1 gajian, nggak gajian, ya nggak gajian demikian. Tapi apakah iklim atau musim ini masih cocok? Di belakang saya ini ada Dr. Sarmidi, nanti akan memberikan komentar apakah cocok atau enggak. Karena mungkin sudah tidak cocok lagi. Tapi masihkah cocok dalam isu perubahan iklim? Nah, pertanyaannya adalah kalau tidak cocok, seberapa besar bergesernya? Karena sudah dianggap bahwa yang namanya kalender tradisional Sunda, Batak, Jawa, ya itu seluruhnya udah mitos, udah merupakan pakai menyan lah itulah kata pakai. Sekarang harus percaya pada yang namanya BMKG, yaitu perakiraan waktu yang sudah tidak cocok. Gitu. Jadi mengapa tidak kita mulai mencarinya kembali? Dari sinilah kita akan mencoba mencari kembali bagaimana Surya Kalasaka Sunda itu betul-betul bisa kita manfaatkan. Kalaupun bergeser, kita tahu bergesernya berapa. Chandra Kalasaka Sunda demikian, Sukra Kalasaka Sunda demikian. Baik, tadi saya sebutkan ada perubahan iklim, pemanasan global. Jadi pemanasan global itu karena adanya peristiwa yaitu kenaikan temperatur di muka bumi karena ada kumpulan gas rumah kaca yang menghalangi baliknya panas bumi ke angkasa, yang kemudian merubah situasi kondisi alam sempat, akhirnya merubah iklim, merubah ekstrim musim dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari tahun 1880 sampai tahun 2000 sekarang itu temperatur cenderung naik. Akibat naiknya ini kalau kita lihat ini tahun 80-an itu masih dingin. Katanya oleh karena orang membakar sampah, karena menggunakan knalpot, mobil, karena industri. Iya, itu memang menjadi penyebab. Ternyata menurut penelitian ya, daerah yang berubah menjadi panas itu di kutub. Itu es di kutub mencair dan lain sebagainya. Berarti para ahli itu ada yang juga berpendapat bahwa itu adalah fenomena alam karena perputaran bumi dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri tidak bisa apa-apa dalam hal ini, oleh karena kita sendiri harus adaptasi bagaimana menghadapi perubahan iklim ini. Sekarang kalau kita lihat Surya Kalasaka Sunda, apa itu Surya Kalasaka Sunda? Nah, Surya Kalasaka Sunda teh. Jadi gini, Surya Kalasaka Sunda adalah kalender tradisional Sunda yang berbasis peredaran srangenge panon poe, ya, berbasis peredaran matahari. Jadi kalau kita lihat ini matahari itu dari utara ke selatan, naik lagi ke utara, terus seolah-olah tetap memang kita akan melihat. Tapi sementara ini kita menganggapnya bahwa ini masih tetap sementara, ya. Jadi pada tanggal 22 Desember matahari ada di paling selatan. Kemudian pelan-pelan ke utara, pada tanggal 21 Juni matahari di paling utara. Di antara itu ada usum yang namanya mangsa. Jadi mangsa kasa, karu, katelu, kapat, kalima, kanun, kapitu, kawalu, kasanga, kas, dasa, desta, dan sada. Ini seluruhnya dilalui oleh matahari dan ini sendiri mengubah situasi di alam ini, terutama di Jabar sini, yaitu panas bumi dan juga kelembabannya. Pada saat iklim kita masih normal, di mana Januari masih hujan dan lain sebagainya, ya, terus Agustus kemarau, maka posisi ini karena iklim mikro kita masih bagus, sekarang iklim mikro kita sudah rusak, ada perubahan iklim sedemikian rupa, maka semua berubah. Dulu waktu bulan Kasa, yaitu antara Januari, itu burung sukar mencari makan karena waktu itu memang hujan. Kemudian pada saat Karu, kunang-kunang keluar. Itu menurut catatan Karuhun kita. Kemudian pada saat tanggal 1 Maret, di mana matahari tepat di atas kota Bandung,
itu muncullah badai lokal, di mana pepohonan tumbang dan lain sebagainya. Ya, jadi kemudian pada bulan Kapat itu pancaroba disebutnya di situ, jangkrik keluar, dangdangrat keluar. Tapi sekarang berbeda. Nah, berbedanya itu berapa dan kenapa kita harus tahu? Tonggeret itu pada kelembaban tertentu, pada temperatur tertentu telurnya menetas. Tapi sekarang sudah berubah, ya. Tonggeretnya juga kemana, gitu kan? Kemudian pada saat bulan Karo ini kucing kawin. Sekarang kucing kawin tiap hari. Nah, dulu bulan Karo. Kemudian bulan Ke-6 itu sapi mulai males. Kita jangan berjalan-jalan di kebun, kata kaluhun kita, pada bulan Kawalu, karena telur menetas, telur ular, ya, yang kita mungkin gigit. Kemudian mancing pada bulan Kasanga nggak dapat ikan, karena dia akan nyumput. Kemudian pada mangsa labuh di desa itu cucumuk serta lalat keluar semua, penyakit semua keluar. Ini menurut kaluhun, cocok kan? Ada yang bilang itu pribon, musrik, ataupun apa. Tapi kita harus memaklumi situasi hari ini. Kenapa? Kalau kita punya catatan demikian, dan kenapa kita tidak mencari bedanya di mana? Percaya saja pada BMKG, nanti malam ada badai di Jakarta. Mana Pak Adang ya? Pak Adang atau Suli? Hah? Pak Adang gimana? Dia tadi ngirim SMS ke saya. Katanya tadi malam ayat gempa lokal. Gempa lokal di mana? Di Bumi Nyalira. Nah, ini apakah masih bisa kita manfaatkan? Dulu ketika Kasa itu angin bertiup dari barat, prakira racun terbang tertiup angin karena memang banyak penyakit. Sifat hujan terus menerus, sumber air menjadi besar, sungai banjir, flora, pohon-pohon yang masih berbuah, durian, kepundung, salak, nangka Belanda, lengkeng, gandaria, fauna, burung-burung sulit mencari makan, petani memperbaiki pematang sawah rusak akibat hujan deras. Itu dulu, ya. Tapi kalau sekarang sulit, bagaimana? Kita harus mencari bedanya. Tapi ini catatan-catatan sejarah alami yang ada dari dulu, ya. Kemudian pada bulan Karo, tonggeret keluar, berkembang biak, kucing kawin, kunang-kunang berkebaran dan lain sebagainya. Wilujeng, maka seraskan. Kemudian mangsa ketiga, ya, angin bertiup dari selatan, ya, cengkrik, mengerik dan lain sebagainya. Ini tentunya harus kita kaji apakah masih ada. Kita nggak pernah lihat di depan ada durian jual. Musim durian enggak sekarang di sini. Ketika ditanya, datang dari Sumatera. Jadi apalagi di toko supermarket, ya, apapun ada pada saat tidak musim. Ini yang kita sendiri terjebak sehingga generasi kita sendiri sudah sama sekali tidak memahami tentang alam. Kemudian di kearifan lokal ada kala Jawa. Kala Jawa di sini, ya. Kala Jawa dipergunakan di daerah pesisiran, ya. Ketika itu ada catatan dari Kementerian Dinas Pertanian di Jawa Barat, di Yogyakarta. Ketika Kasa itu bulan Juni kira-kira, Kasa Jawa ini. Kalau Kasa kita Januari, kalau sana Juni. Ikan yang ada di laut itu tongkol, tuna, layaran, cucut, pari dan lain sebagainya. Kemudian pada saat masa Kapat itu lobster, bawal dan lain sebagainya. Hatur nuhun. Mila Kalang Nusantara. Kemudian Kalimat itu ada lemuru, bawal, tongkol. Nah, ini seluruhnya adalah betul-betul sebuah catatan dari kaluhun di sana Jawa. Bagaimana dulu. Sekarang kalau dipancing atau di jalan nggak ada ikannya. Sama sekali plastik yang ada. Candra Kala Saka Sunda. Jadi tadi kalau di Sunda ada Surya Kala Saka Sunda, ada Candra Kala Saka Sunda. Dimana kalau kita melihat, nah itu hitam namanya Kresna Paksa. Pada saat
bulan purnama namanya Sukla Paksa. Di situ air laut pasang, di pantai air laut pasang. Sumur-sumur kita kalau kita ukur naik airnya, jadi air di sumur itu ikut naik pada saat terjadi bulan gelap maupun bulan terang. Tapi kita nggak pernah meneliti itu. Buat apa meneliti? Nggak ada gunanya. Ada Daud cerita. Bersama non musrik. bulan gelap mah sesuai. Bulan terang kok mau kamu pacaran ya. Nah ini seluruhnya kalau di negara yang maju, salah satunya adalah di Hawaii, itu catatan bulan-bulan naiknya gelombang itu dicatat. Tanggal 8 Februari gelombang sekian, saya mau surfing. Tanggal 18 Februari saya mau perahu. Ini sudah ada, tapi kita enggak. Tiba-tiba saja kaget Pak di Karawang, yang akhirnya ketika datang ombak begini ngungsi dia. Namanya ombak jedor di sana. Ombak jedor, kenapa terjadi ombak jedor? Tidak tahu, tidak bisa membaca alam. Padahal waktu itu adalah waktu bulan purnama dan bulan gelap. Jadi di sini ada hal yang betul-betul kita lupakan. Bahkan ada kelompok yang sangat-sangat fanatik terhadap pertanian berbasis bulan. Karena pas air tanah naik, ini cocok untuk cabai dan lain sebagainya itu. Jadi gardening by the moon. Ya, ini juga ada. Kita sama sekali nggak kapan bulan ini, kapan kan, ingatnya bulan tua sama bulan muda saja. Sukra Kala Sarka Sunda. Ini adalah tadi disebutkan oleh Waruna ya, yaitu kalender Sunda berbasis posisi bintang. Jadi kalau kita lihat ya, apakah kita tahu kapan bintang Luku ada? Nggak pernah peduli. Ya. Kalau kita mau melihat bintang Luku, kalau masih untung ada cuaca terang, nanti kira-kira jam 10 itu bintang Luku posisinya ada di sebelah barat sana, kira-kira 30 derajat. Tapi kalau mau melihat malam hari jam 12 hari ini atau jam 3 sore, jam 3 pagi, yang kita lihat adalah bintang Klokodoyong, banyak angrem di atas sana. Kemudian agak bergeser ke arah sebelah sana sedikit, itu bintang layang-layang atau Crux, itu gubuk penceng. Nah hal ini yang harus kita ketahui, kapan kita mau melihat bintang dan apa artinya. Jadi ini ada bintang-bintang yang kita lihat, namanya kalau di Jawa Gotong Mayit, banyak angrem, Klokodoyong, bintang Tage, Wulan Jaringirim, Bedus Gembel, gubuk penceng. Kalau di sini bintang layang-layang, Waluku sama Kidang itu di Baduy. Bahkan ada bintang Waluku ya, Gemak Tarung dan lain sebagainya. Cara melihatnya adalah dengan memutar peta bintang. Bapak-bapak, ibu-ibu, datanglah ke Boscha minta peta bintang. Kapan kita bisa melihat bintang Luku, jam berapa, jam berapanya, pertandanya apa, kapan itu dan lain sebagainya. Dan kapan melihat bintang yang terbaik menurut versi tradisional ya. Jadi kalau kita melihat begitu, ini langit utara berbeda dengan langit selatan, karena kita pas posisinya ada di khatulistiwa langit ya. Jadi Karuhun kita menggunakan siklus gejala alam sebagai cerminan lintasan waktu, dimanfaatkan oleh Karuhun kita jauh sebelum pengenalan waktu modern, Gregorian maupun kalender Julian ya. Jadi di Sunda dulu itu terbit dan terbenamnya benda-benda di langit itu merupakan suatu yang sakral ya.